Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kepadanya kita semua memujinya, yang kepadanya pula kita semua memohon ampunan, serta kepadanya kita semua memohon perlindungan dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan juga keburukan amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Bapak, Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan serta memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat menghadiri majlis ilmu atau pengajian pada malam Selasa ini, yang mana pembahasan kita pada malam ini yaitu membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Sebelumnya telah kita bahas dan singgung bahwa Al-Imam At-Tabari telah mengatakan, inni la'ajabu mimman yaqra'ul Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yaltaddu biqira'atihi. Bahwa beliau mengatakan, inni la'ajabu, saya heran, kata Imam At-Tabari. Saya heran dengan mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak paham maknanya. Saya heran dengan mereka orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengerti isi kandungannya. Kaifa yaltaddu biqiraatihi, maka bagaimana bisa orang tersebut menikmati bacaan Al-Qur'annya? Karena ya, apabila kita dapat memahami isi kandungan Al-Quran, misalnya surat Al-Fatihah, maka akan banyak sekali manfaat yang kita rasakan. Di antaranya apa? Saat kita sholat, maka kita akan merasakan khusyuk. Sering di antara kita melaksanakan sholat namun tak bisa khusyuk. Di antara alasannya atau sebabnya adalah karena kita tidak mengerti. Karena kita tidak paham dengan apa yang kita baca saat sholat. Jadi otaknya kemana? Traveling otaknya, ya, ngelayap kalau bahasa Sundanya. Apa bahasa Jawanya? Ngelayap pada baik ya. Gitu. Ya, karena kita nggak ngerti dengan apa yang kita baca. Jadi ya udah, asal bunyi aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, gitu kan? Ya asal bunyi, kemudian apa? Otaknya emang nggak tahu kemana. Karena apa? Karena tidak memahami isi kandungan yang terkandung daripada surat Al-Fatihah gitu loh. Ya. Karena kalau kita ingin bisa khusyuk dalam sholat, diantaranya adalah tadi memahami setiap apa, setiap kata, setiap ayat yang kita baca. Maka insya Allah ya mantap nanti sholatnya, semakin khusyuk. Ya. Seperti kita saat membaca WA, membaca sosial media, membaca berita. Kan kalau kita mengerti ya isi kandungan berita tersebut, maka kita semakin apa? Ya semakin menikmati bacaan bacaan kita. Ya, semakin menikmati. Makanya penting kita membahas apa? Tafsir Al-Qur'an, ya. Maka alhamdulillah nih pada malam ini kita akan bahas surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan
ya tujuannya kita dapat memahaminya dan juga dapat mengamalkannya. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang nama-nama surat Al-Fatihah, bahwa di antara nama-nama surat Al-Fatihah itu adalah satu Al-Fatihah yang artinya sebagai pembuka, sebagai muqaddimah. Kenapa Al-Fatihah disebut Al-Fatihah, muqaddimah? Karena surat Al-Fatihah ini dia menerangkan kandungan-kandungan atau intisari daripada Al-Quran sebanyak 114 surat atau 30 juz. Jadi Al-Fatihah ini walaupun dia cuma terdiri dari 7 ayat, namun dia mencangkup ya atau membahas seluruh isi kandungan Al-Quran. Dan para ulama telah mengatakan ini bukti kalau Al-Fatihah adalah pembuka. Ya. Kemudian juga nama lain dari Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Apa itu ummu? Ibu. Ya. Kenapa enggak bapak? Kan gitu. Kenapa enggak bapak? Kenapa harus ibu? Ya tadi, karena yang namanya ibu itu tadi ya mengandung ya kemudian melahirkan. Maka maksudnya gini, kenapa Al-Fatihah ini adalah disebut sebagai Ummul Kitab? Maka hal itu disebabkan karena di dalam surat Al-Fatihah itu mengandung seluruh pembahasan Al-Quran. Sama kayak muqaddimah di dalam buku kalau kita baca nih. Kalau Bapak Ibu mau baca suatu buku, baca dulu muqaddimahnya biar ngerti ini tuh si buku ini tuh mau ngebahas apa sih, kan gitu. Nah, nanti kan ada kesimpulannya secara garis besar pasti dijelaskan. Nah, dalam Al-Fatihah pun sama demikian gitu. Maka kata para ulama yang namanya surat Al-Fatihah ini mengandung 3 pembahasan besar Al-Qur'an. Jadi sebanyak 30 juz, 114 surat itu sudah ada di surat Al-Fatihah. Apa pembahasan surat Al-Fatihah secara garis besar? Ya. Di dalam surat Al-Fatihah diterangkan bahwa secara garis besar Al-Quran itu isi kandungannya membahas tentang tauhid, membahas tentang keyakinan, membahas tentang akidah atau mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibahas dalam surat Al-Fatihah. Dari mana? Mulai dari Alhamdulillah. Mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu isinya apa? Isinya adalah tauhid, tentang bagaimana kita harus mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, ya, secara garis besar Al-Quran itu menjelaskan tentang syariat, aturan hidup, hukum-hukum. Nah, dari mana diambil? Diambil daripada ayat ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Yang mana kata para ulama di sana banyak, apabila kita ingin sampai kepada jalan yang lurus ya ikuti aturan mainnya. Ikutin rambu-rambunya, ikutin perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangan Allah. Maka yang dimaksud di sini adalah tentang apa? Syariat. Makanya dalam Al-Quran dibahas tuh, ya, tentang bagaimana tata cara berwudu, rukun sholat, kemudian apalagi hukum ibadah diterangkan, mulai dari saum, haji, zakat, ya kan? Kemudian juga hukum jinayat kriminal diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian juga hukum usroh keluarga, ya, diterangkan semuanya di dalam Al-Quran. Bahkan hukum kriminal syariah pun pembegalan ada semuanya di sana diterangkan gitu loh. Maka ya Al-Quran secara garis besar yang pertama membahas tauhid, yang ketiga membahas apa? Syariat, dan yang berapa? Yang ketiga, secara garis besar Al-Quran itu membahas tentang kisah atau sejarah.
Ya. Ada nggak kisah di dalam Al-Quran? Banyak. Bagaimana Al-Quran menyampaikan ya kisah-kisah umat sebelum kita, kaum terdahulu. Mulai dari siapa? Bagaimana kisah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, ya. Nah, itu semuanya ada di sana, dimuat di dalam Al-Quran. Ya. Nabi Musa, Bani Israel, Fir'aun, siapa lagi? Qarun. Mulai yang baik sampai yang buruk diterangkan di dalam Al-Quran. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, apa sih manfaatnya? Kenapa sih Al-Quran itu membawa atau memasukkan kisah-kisah di dalam Al-Quran? Sampai orang-orang musyrik mah bilangnya gini, Al-Quran itu apa? Ya, asatirul awalin katanya. Cuman dongeng-dongeng saja isinya. Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Sebab karena mereka tidak ngerti. Mereka tidak paham daripada tujuan Allah kenapa memuat kisah, membawakan kisah-kisah atau sejarah dalam Al-Quran. Sehingga respon dari mereka orang-orang yang tidak mengerti, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan mengatakan tadi Al-Quran mah cuma dongeng saja isinya, kan gitu. Padahal kata para ulama dikatakan bahwa ya, tujuan ataupun hikmah diturunkannya atau dimuatnya kisah-kisah dan sejarah di dalam Al-Quran itu adalah untuk mendidik umat. Salah satu bentuk pendidikan Allah terhadap umat manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu Maha Tahu. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah tahu setiap kita itu punya kapasitas kemampuan yang beda-beda. Benar beli Pak? Ya. Otak manusia itu beda-beda. Ada yang gampang mencernanya, ada yang cerdas, ya kan? Ada juga yang angel gitu nerimanya. Ya. Maka apa? Salah satu bentuk metode Allah di dalam mendidik umat ini, Allah masukkan atau Allah muat kisah. Biar apa? Biar mudah dicerna. Ya, so waktu kita TK, pelajarannya rata-rata kisah. Cerita. Masih nempel beli sampai sekarang? Masih nempel. Ya, atau misalkan kita kisah ya. Saya berkisah nih. Bahwasanya di sana ada kasus ini. Gampang dicerna enggak? Gampang dipahami tidak? Mudah kan? Ya. Maka demikian ya, Allah itu Maha Tahu sekali lagi. Ya, Allah Maha Tahu. Makanya apa? Dimuatlah kisah. Tujuannya apa? Untuk memudahkan orang memahami. Nanti di balik kisah tersebut ada apa? Ada hikmah. Kadang dari kisah tersebut nanti larinya ujung-ujungnya tentang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang kebesaran Allah. Dari kisah tersebut bagaimana Allah nanti menjelaskan tentang apa? Tentang bahayanya kesombongan ya, yang menjadi apa? Menjadi seseorang tersebut terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, dari kisah tersebut pasti ujungnya larinya kemana? Ujungnya larinya kepada pembahasan bagaimana mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Cuman metode penyampaiannya, Pak. Ya. Karena apa? Tadi nggak semua orang ketika disampaikan teori bisa dimengerti. Tapi ada sebagian orang yang ketika disampaikan kisah baru gitu. Kalau materi bingung dia, nggak masuk gitu kan. Tapi kalau bagian cerita, wah dia paling enak kan gitu. Nah maka demikian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau misalkan nanti dakwah ya kepada umat manusia, lihat dulu, dipantau dulu nih. Ya, kira-kira nih umatnya itu seperti apa kan gitu. Angel beli nih kan gitu cara penangkapannya. Kalau misalkan angel ya wis sampaikan saja kisah. Tapi kisahnya kisah yang benar yang ada di Al-Quran. Nanti dari kisah tersebut ada kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Kan gitu. Biasanya apa? Nempel kan gitu. Gitu. Makanya apa? Tadi Al-Quran itu secara garis besar isi kandungannya itu dia
mengandung 3 pembahasan besar. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang syariat, yang ketiga tentang kisah. Dari mana dalilnya? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya mereka orang-orang yang sudah Engkau berikan nikmat. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat gitu loh. Jadi sudah diterangkan sama Allah. Bapak Ibu tinggal buka Al-Quran, lihat bagaimana Allah sudah memuat di dalam Al-Quran kisah-kisah mereka orang-orang yang baik, kisah-kisah mereka orang-orang yang tersesat, kisah-kisah mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan apabila Bapak Ibu ingin menjadi kepala keluarga yang baik, baca Al-Quran. Karena di Al-Quran sudah diterangkan, ya. Kalau mau nyontoh Abu Lahab ya mangga, kan gitu. Mau nyontoh Abu Lahab, mangga. Abu Lahab kepala keluarga bukan? Hah? Kepala keluarga kan? Yang mana diterangkan dalam surat Al-Lahab apa katanya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab, dia kepala keluarga. Akhirnya apa? Istrinya terprovokasi ke bawah, dua-duanya masuk neraka. Gitu. Kalau kita ingin menjadi keluarga yang baik, kepala keluarga yang baik, ya contoh siapa? Nabi Ibrahim, ya kan? Banyak di sana. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kitanya aja rajin nggak nih baca Qurannya, kan gitu. Kalau kita sudah rajin baca Qurannya, walhamdulillah. Tinggal apa? Melangkah kepada langkah berikutnya, yaitu apa? Semangat memahami isi kandungan Quran. Biar apa? Biar hidup kita ini penuh dengan keberkahan. Karena kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu ini wahai Muhammad, ya, maksudnya Al-Quran mubarakun, penuh dengan keberkahan. Jadi jangan dianggap sepele Quran tuh. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz, amalannya apa hidup bahagia? Baca Quran. Ya, tapi bukan sekedar dibaca, tapi apa? Dipahami juga dan diamalkan. Karena Al-Quran itu turun bukan hanya sekedar dibaca, tapi tujuan utamanya adalah untuk diamalkan isi kandungannya. Ya, itu. Baik, nah, jadi secara garis besar tadi, ya, maka kenapa Al-Fatihah ini disebut sebagai umul kitab, umul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Quran surat Al-Fatihah juga apa? Ya, nama lainnya adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Ya. Bahwasanya utitul kitab wa sab'al masani, bahwasanya aku telah diberikan Alkitab dan juga 7 ayat yang sering dibaca, ya. Ini merupakan keistimewaan. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang istimewa karena ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Al-Fatihah tidak diberikan kepada rasul-rasul yang lain, tapi hanya diberikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya, dan yang terakhir surat Al-Fatihah nama lainnya adalah Ruqyah, dan ini sudah kita bahas pertemuan yang kemarin bahwasanya surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk ruqyah gitu. Jadi kalau Bapak ya sekarang nih ya, kalau misalkan Bapak mendapati anaknya sakit, ya jangan buru-buru nyari ustadz. Tapi apa? Ya, amalkan Al-Fatihah. Ya, pegang mana yang sakitnya, baca surat Al-Fatihah. Sebanyak-banyaknya. Karena itulah yang dilakukan oleh para ulama. Imam Ibnu Qayyim dulu pernah sakit kepalanya, pusing. Langsung nyender ke masjid, ke tihang masjid, kemudian dipegang sambil dibacain Al-Fatihah terus. Alhamdulillahirabbil alamin, berulang-ulang seperti itu.
Atau ditambahkan dengan doa-doa yang lain boleh. Allahumma shfi maradati dan sebagainya boleh. Atau la ba'sa tahurun insyaallah, tidak jadi masalah. Ya ini sebagai apa? Penggugur dosa ya. Boleh nggak? Boleh jawabannya. Karena surat Al-Fatihah ini ya dia dapat menjadi ruqyah dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama ya. Surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama daripada surat Al-Fatihah ini adalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang artinya segala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Nah, di sini kalau dalam mushaf Hafs, jadi Bapak Ibu sekalian, Quran yang kita pakai itu namanya mushaf Hafs. Riwayatnya jalurnya dari Hafiz ya gitu. Jadi nanti itu qiraah itu jalur riwayat mushaf atau bacaan Quran itu nanti banyak, ada 9 ya, ada yang mengatakan 7 dan ada juga yang menambahkan jadi 9. Nah itu di setiap negara beda-beda, namun ya 90% penduduk bumi itu menggunakan riwayat Hafiz Quran yang sekarang kita baca. Kalau di sebagian Afrika mereka pakainya waras, ya, pakainya waras. Jadi kalau waras itu kalau baca wadduha walaili idza saje, nah itu waras itu. Kalau kita Hafiz wadduha walaili idza saja dan sebagainya ya. Itu Hafiz gitu. Kemudian juga nanti ada beberapa perbedaan. Jadi jangan salah beli Quran nantinya. Ya, jangan langsung ketika beli Quran yang di depannya udah ada tulisannya tuh ya. Karena kita nggak bisa bahasa Arab, padahal tulisannya riwayat Warsh, dibeli aja tuh. Pas dibaca kok beda kan gitu. Jangan kaget kan gitu. Ya, kenapa? Ya salah sendiri kenapa bacanya ya di Qurannya dibelinya riwayat Warsh atau download mungkin ya. Ya, di Play Store asal download aja Quran, nggak dibaca dulu riwayat siapa. Pas dibaca, wah ini sesat ini kan gitu. Padahal bukan Qurannya yang sesat, kitanya yang tidak ngerti kan gitu. Ya. Karena ada beberapa kalimat yang berbeda nanti. Ya, seperti dalam misalkan Quran surat Al-Baqarah. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian lanjutnya apa Pak Anang? Wah ini lelet ini. Ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah diterangkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam mushaf kita yakdzibun. Tapi kalau kita baca Warsh nanti walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Beda. Kalau di kita yakdzibun, di Warsh yukadzibun. Jadi pas baca, wah kok beda ya, jangan aneh. Nanti bacaan hukum tajwidnya beda lagi Pak. Ya beda lagi. Yang sekarang kita pelajari tajwidnya tajwid Hafiz gitu kan. Tajwid Warsh beda lagi. Nanti ada buku tajwid khusus untuk qiraah Warsh. Ada buku tajwid khusus untuk qiraah Hamzah. Kalau Hamzah setiap ada Hamzah berhenti. Contohnya kufuwan, kalau di Waras bacanya kufuwan ahad, tapi kalau di Hamzah kufan ahad, jadi kayak ada saktahnya ya. Jadi nanti jangan salah baca atau jangan salah beli mushaf. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha sempurna ya. Lillahi bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam.
Kenapa di sini Allah mengatakan alhamdulillah? Artinya segala puji. Kalau kita belajar nahwu, belajar sorof, ya, itu ada rahasianya. Padahal alhamdulillah itu mufrad, menunjukkan satu. Hamdun itu satu. Berarti kalau kita mau menerjemahkan satu puji bagi Allah. Tapi kenapa ya para ulama menerjemahkan segala puji? Beda nggak kalau segala puji dengan satu puji? Beda. Kalau satu puji ya berarti satu. Kalau segala berarti seluruhnya. Nah, kenapa Allah mengatakan demikian? Dari mana rahasianya? Jawabannya dari alif lam. Alif lamnya di sini kan ada alif lamnya kan, alhamdulillah ya, ada alif lam. Kata para ulama ini alif lam lil istighraq. Jadi sehingga apa? Walaupun katanya menunjukkan satu, tapi maknanya menunjukkan banyak. Jadi seluruh pujian hanya milik Allah. Seluruh pujian yang sempurna hanya milik Allah. Kemudian di sini juga ada rahasia, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah memilih kata alhamdulillah? Ha, mim, dal. Padahal dalam bahasa Arab yang namanya memuji itu ada kata lain, contohnya as-sana. Namun kenapa Allah memilih alhamdulillah, kata alhamdulillah, memilih diksi alhamdulillah daripada as-sana? Jawabannya adalah, pernah nggak Bapak Ibu sekalian memuji orang, ya, tapi hatinya benci sama orang itu? Pernah boleh Pak? Anak wong lewat, kita puji, masya Allah, gitu kan, ganteng temen ya. Tapi hati kita tuh orang terima ngomong ganteng temen gue. Ya, jadi nggak muncul dari hati gitu loh, ya. Apa yang kita sampaikan dengan apa yang ada di dalam hati berbeda, gitu. Pernah beli? Jawabannya pasti pernah, ya kan, gitu. Nah, atau pernah nggak kita memuji orang benar-benar murni karena rasa cinta dia kepada orang tersebut? Pernah beli? Jawabannya pasti juga pernah kan, gitu. Ya, bahkan ya jangan orang lain lah, istri kita gitu kan mungkin nanya gimana Bi, gimana ya gitu kan. Umi pakai gelang cantik enggak? Ya, lisan bilang cantik, walaupun hati bilang kagak kan gitu, mungkin ya gitu. Atau mungkin memuji istrinya benar-benar murni dari dasar cinta. Nah, itulah perbedaannya kenapa Allah memilih alhamdulillah. Jadi kata orang Arab, para ulama mengatakan kata alhamdulillah memuji, ya, itu adalah maksudnya memuji atas dasar cinta, atas dasar ilmu. Bukan kalau asana artinya memuji juga, cuman tidak didasari dengan perasaan atau dengan cinta atau dengan ilmu. Itulah bedanya. Kalau asana itu, makanya Allah memilih apa? Diksi atau kata alhamdulillah. Segala puji, ya, yang baik, yang sempurna, ya, yang berasal dari kecintaan hamba kepada Rabb-nya, itu hanya milik Allah. Pernah nggak kita memuji Allah atas dasar benci? Mungkin nggak? Jawabannya ya tidak mungkin. Walaupun ada hamba yang memuji Allah tapi tidak berlandaskan cinta dan juga pengetahuan, kurang ajar aja kan gitu. Makanya kalau kita memuji Allah ya harus atas dasar cinta. Bagaimana kita bisa memuji Allah atas dasar cinta kita kepada Allah? Ya kita harus mengetahui siapa? Yang mengetahui Allah, mengenal Allah. Jadi antaranya apa? Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Allah itu siapa? Allah itu Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Apa yang dimaksud dengan Rabb? Kata para ulama, yang namanya Rabb itu adalah mengandung 3 unsur sifat. Yang pertama adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Yang kedua Al-Malik,
sang raja atau penguasa. Yang ketiga Al-Mudabbir, yang maha mengurusi. Barulah disebut Rob. Jadi 3 tuh. Ya. Jadi kata Rob itu ya mengandung 3 unsur sifat. Sifat pertama Al-Khaliq, yang menciptakan. Sifat kedua Al-Malik, yang menguasai atau maharaja. Dan yang ketiga adalah yang mengurusi atau Al-Mudabbir bahasa Arabnya. Kalau ketiga sifat ini terpenuhi, maka layak dia disebut sebagai Rob. Ya. Jadi kata Rob itu tadi mengandung 3. Nah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala ya diterangkan dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah yang maha menciptakan, yang maha menguasai, dan juga yang maha mengurusi seluruh alam semesta. Dan itu hanya Allah semata yang mengurusi alam semesta ini. Gitu. Paham li? Ya. Kan kalau dalam bahasa Arab itu ada yang istilah Rabbul Bait. Pernah dengar mana Rabbul Bait? Rabbul Bait itu kalau dalam bahasa Arab pemilik rumah. Rabbul Bait itu pemilik rumah. Nah, yang namanya pemilik rumah, dia punya kuasa nggak sama rumah tersebut? Punya, ya kan? Masa pemilik kagak punya kuasa, aneh, ya kan? Nah, pertama kan Rabbul Bait, pemilik rumah. Yang namanya pemilik berarti dia menguasai rumah tersebut, ya. Yang kedua, ya berarti dia yang buat rumah tersebut. Walaupun yang buatnya tukang, tapi kan duitnya dari dia kan, gitu. Atau dia memiliki dengan cara membelinya. Dan yang ketiga, kira-kira kalau pemilik dia ngurusin nggak? Ya pasti ngurusin kan, gitu. Ya, apa yang bocor dibenerin, lampunya gelap ya dibenerin, ya kan? Airnya bocor ya ditambal dan lain sebagainya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala disebut sebagai Rabbil Alamin ya tadi karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menguasai kita. Makanya kita harus tunduk sama siapa? Sama Allah. Cuman sekali lagi ya, kami katakan banyak manusia yang apa? Yang nakal. Banyak manusia yang tidak tahu diri sehingga tidak sedikit manusia yang menentang Allah. Karena Allah adalah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah juga yang mengurusi. Kebutuhan kita semuanya difasilitasi sama Allah. Ya, kita lanjutkan kepada ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ini merupakan pujian juga, sanjungan kita kepada siapa? Kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, bahwasanya Allah ini Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Rahmat Allah itu maha luas, Bapak Ibu. Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang kepada para hambanya. Makanya apa? Kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memfasilitasi kita. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu harus ingat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia pula yang mengurusi kita semua. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memfasilitasi kita. Ya, kita diberikan kesehatan, kita diberikan penglihatan, kita diberikan pendengaran. Untuk apa? Ya untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah. Maka kata Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, diterangkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ciptakan kalian, Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian,
la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apa-apa, benar-benar dalam kondisi bodoh. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Baru setelah itu Allah berikan kita atau fasilitasi kita 3 ya, fasilitas utama berupa pendengaran, berupa penglihatan, dan berupa hati. Untuk apa? Untuk kita gunakan mengenal Allah. Ya, adapun kaki, tangan, ya, yang lainnya ini tuh untuk menopang. Ya, kaki ya dibuat untuk melangkah ke masjid, ke majelis taklim, untuk apa? Mendengarkan ya nasihat ataupun ceramah. Maka oleh karena itu ya kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan syukur itu terjadi dengan 4 hal Bapak Ibu sekalian. Seseorang dinyatakan dia bersyukur ketika memenuhi 4 hal. 1, dia mengucapkan syukur, alhamdulillah. Ketika dia diberikan nikmat ya sama Allah, maka dia ucapkan syukur, alhamdulillah. Kalau dia diberikan nikmat sama manusia, dia ucapkan apa? Terima kasih, syukron, jazakallahu khairan. Yang kedua, apa? Dia tahaddus bin ni'mah. Kalau Allah berikan dia nikmat, ya dia tahaddus. Ya, bisa dengan berbagi kenikmatan tersebut. Ya, Allah limpahkan rezeki kita, ya jangan lupa kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian yang ketiganya itu adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Apabila nikmat tidak digunakan ketaatan, ya, apabila nikmat tidak digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dipastikan itu bukan nikmat, namun itu adalah sebuah kebinasaan, atau bahasa lainnya istidraj. Ya. Jadi nikmat ini penglihatan, manfaatkan untuk apa? Ya untuk melihat hal-hal yang baik, melihat bagaimana Allah telah menciptakan apa? Gunung yang begitu besar, bagaimana Allah telah menciptakan langit tanpa tiang penyangga, bagaimana Allah telah menciptakan ya tumbuhan ya dan lain sebagainya. Itu seharusnya sebagai ajang apa? Bagi kita untuk mentadaburi, untuk mengenal Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat yang ketiga, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, maka seharusnya kita menangis di ayat yang ketiga ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Setelah Allah ingatkan kepada manusia, hei manusia, kalau bahasa kitanya ya, Allah adalah yang menciptakan, Rabbul Alamin, yang menguasai, yang mengurusi. Allah juga telah memfasilitasi kalian. Allah kasih kalian rezeki, Allah kasih kalian mobil, Allah kasih kalian kesehatan, Allah kasih kalian ini itu sebagainya. Ingat, Maliki Yaumiddin, bahwa akan ada hari pembalasan. Nanti semua nikmat yang kita miliki dimintai pertanggungjawaban. Anda sudah diberikan penglihatan, untuk apa penglihatan Anda gunakan? Anda sudah diberikan kaki, untuk apa kaki Anda gunakan? Anda sudah diberikan telinga, apakah Anda sudah menggunakan telinga Anda untuk mendengar seruan Allah? Azan dikumandangkan di mana-mana. Ya, telinga kita sudah mendengar azan, namun belum kunjung datang ke masjid, itu pun akan menjadi apa? Ya, sesuatu yang akan ditanyakan pada hari pembalasan. Ya, maka ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, maka harus kita sambil tadabburi. Ya, sedih sebenarnya kalau baca surat Al-Fatihah itu. Karena apa? Karena tadi setelah kita menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, baru pada ayat yang ketiga kita disadarkan sama Allah, Maliki Yaumiddin. Ingat, Allah adalah Maharaja di hari pembalasan. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita tutup dengan akibatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.